Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dalam acara Kulluhum. Kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini berkaitan dengan tujuan melaksanakan ibadah saum Ramadan berdasarkan ayat-ayat tentang saum Ramadan, yakni dari mulai ayat 183 sampai ayat 187. Ayat 183 sudah dibahas. Tujuan melaksanakan ibadah saum Ramadan berdasarkan ujung ayat itu adalah la'allakum tattaqun, membentuk manusia bertakwa, manusia yang tangguh, yang siap menghadapi segala situasi. Dan sekarang ayat 184. Tujuan melaksanakan ibadah saum Ramadan berdasarkan ayat ini, lihat juga di ujung ayatnya, in kuntum ta'lamun. Jika kamu mengetahui, jika kalian mengetahui. Nah, dengan kata in kuntum ta'lamun berarti ada sebuah misteri. Misteri yang kalian tidak tahu. Misteri yang kalian harus mengetahui. Maka bahasanya in kuntum ta'lamun. Dan apabila kalian mengetahui, berarti muncullah orang-orang yang mengetahui, dalam arti bahasa Arab al-alim atau jamaknya ulama, al-faqih atau fuqaha. Jadi ibadah saum Ramadan berdasarkan ayat ini membentuk manusia yang cerdas, membentuk manusia yang berilmu. Coba lihat sekarang konteks ayat ini di ayat-ayat sebelumnya. Apakah ada kaitan dengan potensi keilmuan? Sehingga ujung ayatnya in kuntum ta'lamun. Apakah ada potensi keilmuan dari perintah melaksanakan ibadah saum Ramadan membentuk manusia yang berilmu? Kita lihat. Permulaan ayat 184 Al-Baqarah. Ayyamam ma'dudat. Yaitu beberapa hari tertentu. Beberapa hari yang ditentukan. Ternyata dari awal ayat ini sudah menunjukkan adanya potensi keilmuan. Karena apa? Karena ibadah saum Ramadan jelas pada bulan Ramadan ditentukan. Tetapi harinya yang 1 bulan penuh itu, bulan Ramadan itu bagaimana menentukan awal Ramadan dan bagaimana menentukan akhir Ramadan. Karena ma'dudat di situ, ayyamam ma'dudat, hari-hari tertentu itu, yakni 1 bulan selama bulan Ramadan. Tapi awalnya kapan, akhirnya kapan. Untuk menentukan itu harus dengan ilmu. Maka muncullah ilmu falak. Ilmu tentang fenomena alam. Ilmu pengetahuan alam. Karena apa? Karena dalam pergantian antara malam dan siang itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Coba lihat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 150. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada pergantian, pada penciptaan langit dan bumi dan pada pergantian malam dan siang, benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Jadi untuk menentukan awal Ramadan, menentukan akhir Ramadan, harus dengan ilmu pengetahuan. Ilmu yang bisa menentukan itu. Ilmu falak. Kemudian ilmu hisab. Ilmu ru'yat. Bagaimana orang harus menghitung. Bagaimana orang harus melihat hilal.
Karena dalam hadis juga dikatakan, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Saumlah kamu dengan melihat bulan. Dan berbukalah kamu dengan melihat bulan. Itu semua adalah potensi keilmuan yang dapat digali dari perintah melaksanakan ibadah saum Ramadan. Berarti ibadah saum Ramadan membentuk manusia yang berilmu. Al-ilmu jamaknya al-ulama, orang-orang yang berilmu, atau orang-orang yang faqih jamaknya fuqaha. Dari ayat ini juga terlihat. Faman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan di perjalanan, maka boleh berbuka dan diganti di hari-hari di luar bulan Ramadan. Dari sini juga ada potensi keilmuan. Maridon, sakit. Apa hubungannya sakit dengan saum? Apakah saum akan menimbulkan sakit? Atau ketika seseorang itu sakit, dengan sakit seperti apa orang itu boleh berbuka? Atau harus memaksakan saja puasa? Dari situ muncul potensi keilmuan yang berkaitan dengan ilmu fikih. Bukan hanya ilmu fikih, bukan hanya melahirkan fuqaha, tetapi juga melahirkan keilmuan di bidang ilmu umum. Ilmu apa? Ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Sekarang kan cukup ramai juga. Orang-orang yang ahli kemudian membahas tentang saum ditinjau dari ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Ternyata bermunculan pendapat bahwa ternyata ibadah saum itu di dalam Islam yang diperintahkan untuk melaksanakan ibadah saum itu ternyata menjadikan orang yang saum itu sehat. Memang ada hadis, yang hadis ini setelah diteliti ternyata doib, ternyata lemah, ternyata munkar. Sumu tasihu, berpuasalah kalian supaya kalian sehat. Memang hadisnya doib, hadisnya lemah. Tapi kenyataannya di masyarakat sekarang sudah dibuktikan oleh para ahli kedokteran, oleh para ahli kesehatan bahwa saum itu akan menjadikan orang sehat. Muncullah ilmu kedokteran, ilmu kesehatan berkaitan dengan ibadah saum Ramadan. Kemudian ayat itu juga dilanjutkan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan kepada orang yang sudah berat untuk melaksanakan ibadah saum, maka diganti dengan fidyah, dengan memberi makan kepada orang-orang miskin. Itu pun terdapat potensi keilmuan. Dan kemudian muncul perbedaan pendapat di antara para fuqaha, di antara para ulama, dan perbedaan pendapat itu menumbuhkan suasana yang positif dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan umum, ternyata ada potensi yang dapat digali dari perintah melaksanakan ibadah saum Ramadan. Dan apabila muslim, mukmin sudah cinta ilmu, maka insya Allah mereka menjadi orang alim, menjadi ulama, dan ulama sejati. Dikatakan oleh Al-Quran surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah ulama. Itulah salah satu di antara tujuan melaksanakan ibadah saum Ramadan, yakni mencetak manusia yang berilmu, mencetak manusia yang cerdas. Dan ternyata ilmu ini harus dibahas secara khusus, ulama juga harus dibahas secara khusus. Demikian hebat tempatnya di dalam Al-Quran, di dalam ajaran agama Islam.
Mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah saum Ramadan muncul orang-orang yang berilmu, muncul ulama, muncul fuqaha, muncul orang-orang yang cerdas, yang mampu berpikir tentang segala apa yang ada di sekeliling kita dengan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertafakur kepada ciptaan Allah, bertafakur kepada alam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertafakur kepada ciptaan Allah, dan mereka adalah para ulama. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.